Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'azzama jazaa'a as-siyama bi anna lahu wassalatu wassalamu ala man shama wa qata'a bi anna siyama la 'idda lahu. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang saya hormati, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, sehingga kita masih bisa disampaikan kepada bulan suci Ramadan pada tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, kita sudah sering sekali mendengarkan tentang fadilah-fadilah, tentang keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Di antara keutamaan dari bulan suci Ramadan bahwa di dalamnya akan dilipat gandakan pahala sunnah yang kita lakukan sama dengan pahala fardu di bulan-bulan yang lain. Pahala fardu yang kita lakukan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara daripada kemuliaan bulan suci Ramadan bahwa di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Di antara juga kemuliaan dari bulan suci Ramadan adalah terdapatnya malam yang lebih mulia daripada 1000 malam, daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sementara dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, sehingga kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bulan suci Ramadan bisa diketahui dengan datangnya diturunkannya Al-Quran dan terdapatnya malam Lailatul Qadar. Namun di antara kemuliaan-kemuliaan tersebut kita ketahui bahwa juga malaikat turun ketika diturunkannya juga Al-Quran. Kemudian di antara kemuliaan dari bulan suci Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, wasufidatu syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Di antara semua keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan ada hal yang lebih substansial, ada hal-hal yang lebih esensi daripada ini semua, yaitu bagaimana kita mempraktikkan atau mengerjakan puasa ini sesuai dengan tuntunan para ulama, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru kita dari madhab Syafi'i, bahkan dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang lebih esensi, sehingga yang lebih substansi yang akan kita bahas adalah fikih puasa. Fikih puasa atau bagaimana kita mempraktekkan puasa. Hal-hal yang sederhana yang merupakan inti daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan. Baik, setelah kita tahu daripada kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan, kita akan membahas sedikit saja tentang fikih daripada puasa, sehingga insya Allah pemirsa-pemirsa akan mendapatkan faedah dan mampu menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Saya yakin daripada pemirsa-pemirsa ini ada yang menjalankan puasa sesuai dengan apa yang didengarkan dari orang tua, dan itu bagus. Tapi jika kita memahaminya dengan lebih jelas, insya Allah kita punya ibadah juga akan lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai dengan pembahasan tentang puasa. Apa itu puasa, kemudian apa yang mewajibkan puasa, dan apa saja rukun puasa, serta apa yang menjadikan puasa itu sah. Jika kita berbicara tentang definisi puasa, puasa adalah secara bahasa berarti imsak atau menahan
menahan diri. Apapun yang kita tahan, apapun yang kita lakukan dengan menahan itu dinamakan dengan puasa. Maka secara istilah puasa berarti imsakun an syai'in makhsusin biniyatin makhsusatin fi waqtin makhsusin. Puasa itu adalah menahan dari sesuatu hal yang tertentu. Tidak semua diminta untuk ditahan, tapi hanya beberapa saja. Lalu dilakukan dengan niat yang khusus. Puasa dilakukan dengan niat yang khusus dan dilakukan pada waktu yang khusus, yaitu di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan yang disunahkan untuk berpuasa. Jadi ini definisi puasa. Kemudian apa hal-hal yang mewajibkan kita untuk berpuasa? Orang yang wajib untuk berpuasa yang pertama adalah orang yang Islam. Orang Islam berarti dia wajib untuk berpuasa. Kemudian berikutnya adalah taklif, yaitu orang yang sudah diberlakukan pembebanan hukum kepadanya. Jadi orang yang sudah berakal dan orang yang sudah baligh, sudah mencapai umur baligh, maka sudah wajib untuk berpuasa. Lalu yang berikutnya, yang ketiga yang mewajibkan orang berpuasa adalah al-itaqah atau al-qudrah. Orang yang mampu untuk berpuasa, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Berbeda dengan orang yang tidak mampu seperti orang tua yang sudah tidak kuat lagi untuk menahan lapar, maka mereka tidak wajib untuk berpuasa. Yang keempat adalah as-sihhah. Orang yang sehat maka wajib untuk berpuasa. Beda dengan orang yang sakit, maka tidak diwajibkan mereka untuk berpuasa. Maka ketika di luar bulan suci Ramadan, ketika dia sudah sehat, dia diwajibkan untuk mengqadha salatnya. Lalu yang terakhir daripada hal yang mewajibkan puasa adalah al-iqamah, yaitu tidak sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Namun ketika sudah selesai nanti di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, dia bisa mengganti, diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Jadi pemirsa, ini hal yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Jadi 5 hal ini. Kemudian puasa juga memiliki rukun. Sebagaimana sholat ada rukunnya, maka puasa juga memiliki rukun. Hal-hal yang mesti ada dari puasa. Yang pertama, niat. Kita diwajibkan untuk berniat. Jadi kalau misalnya di malam besoknya sudah hendak melakukan puasa, kita diwajibkan untuk berniat. Tabiitu an-niyati. Sebagaimana yang kita ketahui, nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi hal yang pertama daripada rukun berpuasa itu adalah niat. Ada sebagian daripada kita yang menganggap bahwa yang wajib itu adalah sahur. Jadi kalau dia bilang, saya ketiduran tadi malam, saya tidak sempat sahur, jadi saya tidak berpuasa, tidak apa-apa. Tidak. Selama kita sudah niat, meskipun tidak sahur, sahur itu sunnah, maka kita punya puasa tetap sah. Jadi rukun adalah niat, bukan sahurnya. Sahur adalah sunnah. Kapan kita tidak sempat sahur, ketiduran sampai pagi, puasa kita tetap sah. Nah, ini rukun yang kedua daripada berpuasa selain daripada niat. Yang kedua adalah namanya al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi selain kita harus berniat, kita juga harus menahan. Apa yang dikatakan puasa? Puasa artinya menahan. Kalau kita tidak menahan dari apa yang membatalkan puasa, tidak dinamakan berpuasa. Jadi rukun dari berpuasa adalah imsak anil muftirat, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Berikutnya yang mesti kita tahu dan yang paling penting juga adalah syarat sahnya berpuasa. Ya, tadi kita bahas tentang apa itu puasa, apa yang mewajibkan puasa, yang juga harus kita ketahui bahwa puasa itu sah jika memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama yaitu dia harus Islam. Orang yang Islam maka dia punya puasa sah. Orang yang bukan Islam, daripada orang dari luar agama Islam, tidak sah mereka berpuasa. Yang berikutnya, orang yang sah berpuasa, syarat wajib supaya orang dikatakan sah untuk berpuasa adalah dia harus berakal. Orang yang tidak berakal seperti orang yang gila tidak sah puasanya.
Meskipun dia menahan minum, menahan makan, dia tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak sah puasanya karena dia tidak memiliki akal. Jadi di antara hal yang mewajibkan di antara syarat sahnya berpuasa itu orangnya harus berakal. Lalu yang berikutnya yang menjadikan puasa seseorang itu sah adalah an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Sucinya seseorang daripada haid dan nifas. Orang yang tidak haid, tidak nifas ketika dia berpuasa sah puasanya. Berbeda dengan mereka yang sedang haid dan sedang nifas. Pertanyaan muncul, kalau dia lagi junub sementara belum selesai mandi junub ketika mimpi basah atau habis berhubungan suami istri. Ini sedang junub, tapi ketika dia lupa untuk mandi sampai di pagi hari, maka dia punya puasa tetap sah. Karena syarat sahnya puasa bersih atau suci dari haid dan nifas, bukan suci dari junub. Kapan kita lupa untuk mandi junub ketika habis berhubungan suami istri, maka tetap lanjutkan puasanya, lalu lakukan mandi junub atau mandi suci. Lalu yang terakhir yang menjadi syarat sahnya orang berpuasa adalah mengetahui bahwa waktu tersebut bisa dilakukan untuk berpuasa. Al-ilmu bi annal waqta atau bi anna zaman qabilan li shaumi. Pengetahuan bahwa waktu tersebut bisa dilakukan untuk berpuasa. Jadi kalau kita misalnya berpuasa di bulan suci Ramadan, sah kita punya puasa. Tapi ketika kita tahu bahwa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa, lalu kita berpuasa di dalamnya, maka kita punya puasa itu tidak sah. Jadi inilah pemirsa apa yang mesti kita tahu daripada fikih puasa ini. Insya Allah merupakan fikih yang sangat ringkas, fikih yang sangat praktis, yang insya Allah apabila kita perhatikan baik-baik, insya Allah puasa kita dan kualitas puasa kita menjadi baik. Dan saya yakin bahwa apa yang kita pahami ini merupakan sebab dari dan tanda bahwa Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah akan berikan dia pemahaman tentang fikih, pemahaman tentang agama. Dan di antara pemahaman fikih adalah apa yang kita bahas tadi daripada pemahaman puasa. Mungkin dari saya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.